Cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah, teman-teman. Yang dimana apa yang dia ceramahkan di dalam setiap panggung-panggung ceramahnya adalah banyolan. Masih ya, Kang. Salaman barang gitu. Aku beli pasar gitu. Yang harus yang gitu gitu. Berarti salamin secara jelas sih mau. Aman pemahaman yang bermanhaj salaf. Dia ingin mengomentari Gus Miftah dengan perkataan Gus Miftah goblok, tapi dia mengatakan ulama sampah. Wah. Ini mudah-mudahan kita tidak untuk anggap mulut sarapan dasaknya mewandingkan dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan yang lagi viralnya apa yang telah dikatakan oleh Gus Miftah di saat mengisi acara atau dalam pengajiannya. Apa yang diungkapkan beliau Gus Miftah memang perkataannya tidak beretika dan menyakiti seseorang yang dalam keadaan mencari nafkah. Terlepas dari hal itu, apa yang telah menjadi problem yang disampaikan oleh Gus Miftah ternyata banyak yang bersuara dari kalangan orang-orang yang berfaham manhaj salaf atau yang dikenal dengan salafi ya. Cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah, teman-teman. Yang dimana apa yang dia ceramahkan di dalam setiap panggung-panggung ceramahnya adalah banyolan. Cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah ulama sampah, teman-teman. Yang dimana apa yang dia ceramahkan di dalam setiap panggung-panggung ceramahnya adalah banyolan. Ada orang yang dikatakan ulama dan sekarang menjabat menteri mengucapkan kalimat-kalimat yang sontoloyo kepada orang kecil. Saya sampai tidak habis pikir, benar-benar tidak habis pikir ketika dia bercerita, ketika dia berceramah, ketika dia podcast dengan Deddy Corbuzier, seolah-olah dia orang yang paling bijak, teman-teman. Seolah-olah dia orang yang paling bijak, paling tahu tasawuf. Karena mereka itu seringkali mengungkapkan atau memprioritaskan apa yang namanya kajian sunnah atau kajian yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi begini, saya akan mereaction video ini, apa yang telah disampaikan oleh orang yang bermanhaj salaf ini ketika mengomentari apa yang telah disampaikan Gus Miftah. Gus Miftah itu berkata sesuatu yang tidak beretika. Ternyata dikomentari oleh orang yang berpaham manhaj salaf katanya. Ternyata komentarnya juga memberikan komentar yang tidak beretika. Maksudnya bagaimana? Ucapannya itu ya dikatakan ulama sampah. Kira-kira ucapan yang seperti ini pantas enggak dalam rangka untuk memberikan komentar apa yang dilakukan Gus Miftah dengan ucapan yang menyakiti seseorang yang berjualan es teh, yang memang orang penjual es teh tersebut dalam keadaan untuk mencari nafkah. Jadi mengomentari kata-kata yang tidak baik, ternyata yang berkomentar juga tidak berkata baik. Ini kan bukan lagi sesuatu yang mencerahkan. Mengatakan ulama sampah. Sedangkan yang dikomentari adalah perkataan Gus Miftah yang mengatakan terhadap pedagang es itu dikatakan goblok lah, seperti itu. Jadi perkataan goblok dijawab dengan sampah. Ini kan sama-sama tidak beretika. Makanya pada kesempatan ini saya tidak mendukung salah satunya, tidak. Tapi saya berani mengatakan keduanya salah. Gus Miftah salah, dan orang ini yang bermanhaj salaf ini juga salah di dalam memberikan komentar. Ya salahnya dari sisi mana? Ya dari ungkapannya itu tidak mencerminkan bahwa etika yang baik. Ya termasuk min akhlakil karimah adalah al-qaulu al-hasan.
Di antara akhlak-akhlak yang mulia adalah berkata dan kemudian berpendapat atau berkomentar dengan cara yang baik, beretika. Jadi kita tahu, wong katanya orang ini paham manhaj salaf ketika viralnya apa yang disampaikan Gus Miftah ternyata dari kelompok orang-orang yang bermanhaj salaf ini memberikan komentar apa yang telah disampaikan oleh Gus Miftah. Kalau saya pribadi, Gus Miftah ya salah, orang ini juga salah. Jadi bukan dalam ranah untuk mencerminkan kebaikan atau ingin meluruskan sesuatu yang tidak baik, akan tetapi membenturkan sesuatu yang tidak baik dengan yang tidak baik. Kata-kata sampah, ulama sampah, dan kemudian untuk mengomentari perkataan goblok yang ditujukan kepada pedagang es yang dilakukan oleh Gus Miftah. Payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku. Jadi seperti itu. Toh andai kata kita ingin berkomentar dengan baik, ya harus kita atur dari awal itu apa yang menjadi problem, substansinya apa, poinnya apa. Ya tidak lain perkataan Gus Miftah adalah goblok, yang mengatakan goblok, dan itu pun direspon oleh pedagang ST itu mengatakan sakit hati. Tapi di luar di luar pembahasan yang namanya manusia ya tidak lepas dari kesalahan. Dan kesalahan itu yang dilakukan oleh Gus Miftah sudah memberikan klarifikasi dan minta maaf. Ini kan juga satu nilai yang menjadi plus ya. Nilai plus bagi Gus Miftah yang mengakui bahkan mundur dari staf khusus dari kepresidenan. Itu sesuai dengan beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Siapapun bisa salah, hanya Nabi yang maksum, dan ketika orang mengakui kesalahan itu baik. Kan seperti itu. Dan juga dari kejadian ini bisa dijadikan hikmah bagi beliau Gus Miftah, dan juga dijadikan ibrah juga kepada Gus Miftah agar tidak kebablasan di dalam memberikan ungkapan, dan kemudian juga sebagai ibrah kepada Gus Miftah ketika berbicara harus dengan ilmu. Karena saya juga seringkali memberikan kritik kepada Gus Miftah ketika berbicara di hadapan panggung, ketika nuansanya tidak nuansa dalam keilmuan ya. Maksudnya nuansa keilmuan itu ya kita mengungkapkan redaksi dari Al-Quran dan kemudian hadis, dan paham dengan apa yang dimaksud dari Al-Quran dan hadis, dan kemudian maqalatul ulama. Jadi keilmuan itu penting. Siapapun yang ingin berbicara di hadapan publik ya harus mempunyai dengan keilmuan, karena ilmu itu ya satu-satunya untuk menjadikan kita itu seseorang yang berharga. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, kan seperti itu. Jadi kehidupan seseorang itu ya memang harus dengan ilmu dan ketakwaan. Ketika tanpa ilmu ini ya hidupnya akan sia-sia. Ya pada intinya apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya Ustadz Manhaj Salaf, saya panggil Ustadz karena keren, karena mempunyai pemahaman-pemahaman yang bermanhaj salaf. Dia ingin mengomentari Gus Miftah dengan perkataan Gus Miftah goblok, tapi dia mengatakan ulama sampah. Wah, ini mudah-mudahan kita tidak untuk meniru apa yang disampaikan oleh orang ini ya. Sengaja saya tidak ingin menyebutkan karena sudah maklum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.